Satu roket Iran saja sudah mampu melumpuhkan Israel. Apa yang terjadi ketika 100 diluncurkan sekaligus? Pertahanan Iron Dome nyaris runtuh, kota-kota suci berubah jadi puing, harga minyak melambung, ekonomi dunia gemetar. Dan di tengah semuanya, satu pertanyaan mengguncang para pemimpin dunia. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Data lengkap, fakta resmi, transkrip terbuka, analisis strategis. Inilah laporan investigatif paling mendalam yang pernah ditulis tentang konflik Iran-Israel 2025, langsung dari jantung kekacauan. Ketegangan meningkat, rudal hipersonik menyapu langit, kota suci dijadikan target. Tapi di tengah dentuman bom, masihkah ada ruang bagi doa dan damai? Mari baca sholawat Nabi Muhammad SAW sejenak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dalam badai dunia, hanya rahmat Nabi yang bisa meneduhkan hati. Baca sampai habis, karena yang terjadi hari ini bukan hanya sejarah, tapi ini adalah peringatan keras untuk dunia yang sedang lupa diri. Gempuran rudal Iran guncang Israel, pertahanan lumpuh, kota besar terbakar, dunia siaga perang. Tel Aviv, 25 Juni 2025, Israel diguncang oleh gelombang serangan rudal balistik dan hipersonik paling dahsyat sepanjang sejarah konfliknya dengan Iran. Dalam waktu kurang dari 72 jam, lebih dari 300 rudal menghantam kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ramat Gan, mengubah kawasan metropolitan menjadi zona perang. Sementara sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome dan Arrow 3 kewalahan, rudal-rudal mutakhir seperti Shahab 3, Sejira 3, dan Fatah 1 milik Iran menghancurkan pusat komando, bandara, dan fasilitas intelijen. Situasi darurat nasional diberlakukan. Ribuan warga bersembunyi di bunker bawah tanah, dan Bandara Internasional Ben Gurion ditutup tanpa batas waktu. Dunia memandang dengan cemas. Apakah ini awal dari perang regional terbuka? Iran-Israel, konflik lama yang memuncak di 2025. Hubungan Iran dan Israel telah lama membara di bawah permukaan, penuh ancaman balasan, sabotase diam-diam, dan perang proksi di wilayah regional seperti Suriah, Lebanon, dan Gaza. Namun, sejak 13 Juni 2025, konflik ini naik ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Pada hari itu, sumber-sumber pertahanan Iran dan internasional mengkonfirmasi bahwa serangan udara Israel menghantam fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Isfahan, 2 dari 3 lokasi paling strategis dalam program nuklir Republik Islam Iran. Serangan presisi ini diyakini dilakukan oleh pesawat tempur F-35 Israel, dibantu koordinat dari satelit AS dan mata-mata Mossad. Teheran tidak tinggal diam. Dalam waktu 3 hari, pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, mengumumkan dimulainya operasi militer balasan besar-besaran yang diberi nama True Promise 3. Operasi ini bertujuan untuk memberikan pukulan balasan atas agresi Zionis dan membuktikan kemampuan teknologi rudal strategis Iran. Apa yang menyusul kemudian adalah eskalasi militer paling intens dalam sejarah konflik modern Iran-Israel. 17–19 Juni 2025, serangan balasan dimulai. Pada malam 17 Juni 2025, laporan darurat dari Tel Aviv dan Yerusalem menyebutkan bunyi sirene yang tak henti-hentinya selama lebih dari 4 jam. Langit kota-kota Israel dipenuhi dengan jejak asap rudal, kilatan cahaya pencegat dari Iron Dome, dan ledakan-ledakan di kejauhan. Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik secara simultan ke arah wilayah Israel Tengah dan Utara. Jenis-jenis rudal yang digunakan antara lain Shahab 3, jarak menengah 1.300 km, submunisi di ketinggian. Sejil 3, Solid View, jarak 2.000 km, teknologi anti-radar. Fatah 1, rudal hipersonik Mach 13–15, Glide Vehicle Maneuver. Menurut laporan Al Jazeera dan The Times of Israel, serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengguncangkan psikologis warga sipil. Lebih dari 1,2 juta penduduk diminta berlindung di tempat penampungan bawah tanah di seluruh Israel Tengah. Skala eskalasi yang belum pernah terjadi. Yang membedakan serangan kali ini dari serangan-serangan sebelumnya adalah skala simultan. Ratusan rudal dalam waktu bersamaan menyulitkan sistem pertahanan untuk bereaksi cepat. Jenis rudal, Iran menggunakan persenjataan canggih yang belum pernah mereka pakai di medan perang secara terbuka sebelumnya.
Tujuan strategis, Iran secara terang-terangan menyerang infrastruktur militer dan simbol kekuasaan Israel, termasuk markas komando militer, kantor media nasional Channel 14, bandara militer Negev, sistem radar utama di selatan, peran teknologi dan satelit dalam perang modern. Analis pertahanan dari Janus Defense Weekly menyatakan bahwa keberhasilan serangan Iran tidak lepas dari penggunaan teknologi navigasi berbasis satelit, GNSS, UAV pengintai, dan kemungkinan kolaborasi dengan sistem pengacau elektronik untuk mengaburkan radar Israel. Hal ini menjelaskan mengapa Iron Dome dan Arrow 3 gagal mencegat sebagian besar rudal baru. Zona aman sudah tidak ada. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam konferensi pers darurat di Yerusalem mengatakan, untuk pertama kalinya sejak 1973, kita menghadapi ancaman yang datang secara langsung ke jantung bangsa. Zona aman sudah tidak ada. Kita akan merespons dengan kekuatan penuh. Tak lama setelah pernyataan itu, pemerintah Israel mengaktifkan status Emergency National Alert, setara dengan kondisi perang penuh. Invasi teknologi udara, rudal canggih menggempur Israel. Serangan yang diluncurkan Iran dalam operasi True Promise 3 bukanlah sekedar respons emosional. Ini adalah demonstrasi kekuatan militer yang telah dipersiapkan secara strategis dan teknologis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik terbuka, Iran secara terbuka menggunakan generasi terbaru rudal balistik dan hipersonik, sebuah peningkatan signifikan dari era rudal Qassam atau Grad yang selama ini didukung ke milisi proksi seperti Hamas dan Hizbullah. 1. Suhab 3, teror psikologis dari langit. Diluncurkan dari wilayah barat Iran, rudal Shahab 3 menjadi senjata pembuka dari babak baru ini. Rudal ini bukan hanya sekedar peluru kendali jarak menengah dengan jangkauan 1.300 km. Versi terbaru yang digunakan membawa lebih dari 1.400 submunisi, dilepaskan dari ketinggian 2 hingga 5 km di atas permukaan kota Tel Aviv. Efeknya menghancurkan, bukan karena skala ledakan, tapi karena dampak psikologis. Mobil-mobil terbakar, listrik padam, sistem komunikasi rusak, dan sirene berbunyi sepanjang malam, menyebabkan kepanikan massal. Sistem pertahanan udara Israel yang dirancang untuk menghadapi rudal tunggal tidak mampu menghadapi hujan submunisi dengan presisi acak. Ini menjadikan Shahab 3 sebagai senjata disrupsi sistemik, bukan hanya penghancur fisik. 2. Sejil 3, rudal hantu berkecepatan tinggi. Hanya selang beberapa jam setelah Tel Aviv dihantam, kota Haifa menjadi target berikutnya. Rudal Sejil 3 yang berbahan bakar padat dan hampir tidak dapat dicegat radar, menghantam fasilitas media Channel 14, sebuah masjid di pusat kota, dan pangkalan militer kecil dekat pelabuhan Haifa. Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan hit and hide, Sejil 3 didesain untuk melampaui pertahanan multilayer seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3. Teknologi stealth dan lintasan peluncuran variatif membuat sistem radar Israel tak bisa memprediksi jalurnya. Kami menghadapi rudal yang tidak bisa kami lihat hingga terlambat, ujar seorang analis pertahanan IDF kepada Haaretz. Tanggal 18 Juni 2025, Garda Revolusi Iran mengumumkan secara resmi penggunaan rudal hipersonik Fatah-1, sebuah senjata dengan kecepatan Mach 13-15, lebih dari 16.000 km per jam, yang mampu bermanuver di udara dan menghindari sistem pertahanan anti-rudal. Fatah-1 bukan hanya cepat, tetapi juga dilengkapi dengan IEDSV, Advanced Intelligent Dynamic Glide Vehicle, teknologi yang memungkinkan rudal ini mengubah arah saat fase akhir penerbangan, membuatnya hampir tidak mungkin dicegat. Target, wilayah Yerusalem dan pangkalan militer di Negev. Dampak, fasilitas radar dan pusat logistik IDF mengalami gangguan serius. Waktu terbang kurang dari 7 menit dari peluncuran hingga tumbukan. Fatah-2, senjata puncak Iran di medan pertempuran. Beberapa hari kemudian, publik internasional dikejutkan oleh penggunaan Fatah-2, varian lanjut dari Fatah-1 yang diduga memiliki teknologi pelacakan berbasis satelit dan algoritma kecerdasan buatan untuk menentukan target bergerak. Rudal ini menghantam langsung gedung Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv dalam sebuah serangan yang secara simbolik dan strategis merupakan tamparan besar bagi pertahanan nasional Israel. Ini adalah momen historis. Dunia menyaksikan bagaimana sistem pertahanan termaju bisa dilumpuhkan oleh senjata buatan Iran, kata analis militer dari Rand Corporation. Data dampak, kerusakan dan korban. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri Israel dan badan-badan independen seperti OCHA, 25.000 plus bangunan rusak di seluruh Israel Tengah dan Utara. 8.100 warga sipil mengungsi permanen. Pusat komunikasi, markas militer, dan stasiun penyiaran nasional lumpuh. Bandara Ben Gurion ditutup total sejak 19 Juni. Sistem radar Arrow 3 berada di ambang kelumpuhan.
Dampak non-fisik, ketakutan nasional dan lumpuhnya rutinitas. Salah satu efek paling nyata dari gelombang serangan ini adalah rasa ketakutan kolektif di kalangan warga Israel. Aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah ditutup, dan ribuan warga berdiam diri di bunker darurat. Rasa aman, nilai yang selama ini menjadi kebanggaan sistem pertahanan Israel, perlahan hilang, satu rudal demi satu rudal. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri Israel dan badan-badan independen seperti OCHA, 25.000 plus bangunan rusak di seluruh Israel Tengah dan Utara, 8.100 warga sipil mengungsi permanen. Pusat komunikasi, markas militer, dan stasiun penyiaran nasional lumpuh, Bandara Ben Gurion ditutup total sejak 19 Juni, sistem radar RO3 berada di ambang kelumpuhan. Dampak non-fisik, ketakutan nasional, dan lumpuhnya rutinitas. Salah satu efek paling nyata dari gelombang serangan ini adalah rasa ketakutan kolektif di kalangan warga Israel. Aktivitas ekonomi lumpuh, sekolah ditutup, dan ribuan warga berdiam diri di bunker darurat. Rasa aman, nilai yang selama ini menjadi kebanggaan sistem pertahanan Israel, perlahan hilang satu rudal demi satu rudal. Pernyataan Teheran, ini baru pembuka. Dalam pidato yang disiarkan secara langsung di televisi nasional Iran, Brigjen Amir Ali Hajizadeh, Komandan Pasukan Udara IRGC, menyatakan, "Apa yang telah kalian lihat hanyalah bab pembuka. Kami tidak sedang mencoba menghancurkan, kami sedang mengajari. Jika agresi berlanjut, seluruh jaringan vital Israel akan kami hentikan dalam 24 jam." Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi internasional dan membuat banyak pihak khawatir bahwa serangan berikutnya bisa menargetkan pembangkit listrik, jaringan air, atau bahkan fasilitas nuklir Israel. Tel Aviv, jantung ekonomi yang digempur dengan presisi. Serangan udara Iran terhadap Tel Aviv bukan sekedar pengeboman biasa, ini adalah sabotase sistemik terhadap jantung ekonomi dan pemerintahan Israel. Sahab 3 dan rudal hipersonik Fatah 1 menghujam kota dengan presisi tinggi, memicu kepanikan yang belum pernah terjadi sejak konflik Yom Kippur 1973. Kerusakan strategis, gedung Kementerian Pertahanan Israel terkena dampak langsung rudal hipersonik Fatah 3. Bank Sentral Israel dan Bursa Efek Tel Aviv ditutup selama 72 jam, menyebabkan volatilitas pasar yang ekstrim. Rumah sakit Soraski dan Ichilov beroperasi dalam mode darurat karena gangguan listrik dan tekanan kapasitas korban. Ini bukan serangan ke pangkalan militer, ini serangan ke denyut nadi bangsa, kata Profesor Daniel Rubin, analis strategis IDF. Sirene berbunyi hingga 14 kali dalam 24 jam. Ribuan warga memilih mengungsi ke kota-kota pinggiran. Lalu lintas lumpuh, aktivitas ekonomi berkurang hingga 83% dalam 3 hari pertama serangan. Haifa, pelabuhan utara yang lumpuh total. Haifa, kota pelabuhan terbesar dan pusat industri berat Israel, menjadi target utama dari rudal Sejil 3. Serangan dilakukan secara simultan ke infrastruktur vital. Target serangan, pelabuhan komersial internasional, operasi ekspor-impor terhenti total, kilangan oli Haifa dilaporkan mengalami ledakan kecil yang memicu evakuasi massal. Stasiun Channel 14, kantor pusat media tersebut luluh lantak mengakibatkan gangguan pada penyiaran nasional. Kami tidak hanya kehilangan jaringan logistik, kami kehilangan narasi. Iran menargetkan pusat penyebar informasi, ujar jurnalis veteran Ronen Bergman. Haifa juga mengalami pemadaman listrik massal dengan kerusakan pada gardu utama yang tak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Laporan Palang Merah mencatat lebih dari 1.700 orang luka-luka dalam 3 hari, sebagian besar akibat runtuhan bangunan. Yerusalem, kota suci dalam kepungan ketegangan. Meskipun tidak menjadi target serangan rudal paling masif, Yerusalem mengalami tekanan psikologis dan politik yang luar biasa. Serangan hipersonik Fatah 1 sempat mengarah ke wilayah pinggiran kota dan menghintam sebuah pos militer IDF di selatan. Dampak kunci, Knesset, Parlemen Israel, beroperasi dari lokasi rahasia dengan pengamanan ekstrim. Kawasan kota tua Yerusalem ditutup untuk umum karena kekhawatiran eskalasi konflik religius. Pembatasan komunikasi dan siaran langsung diberlakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi. Yerusalem bukan sekedar kota, ini simbol. Jika simbol itu diguncangkan, seluruh identitas nasional ikut bergetar, ujar Dr. Rachel Galon, pakar geopolitik Universitas Bar Ilan. Keberadaan berbagai tempat suci dari 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam,
menjadikan eskalasi di Yerusalem sebagai potensi krisis internasional. Organisasi Kerjasama Islam atau OIK dan Vatikan telah menyerukan penghentian segera serangan rudal terhadap kota suci tersebut. Dari Tel Aviv ke Tehran, dari bunker ke ruang diplomasi, dunia sedang menulis ulang sejarahnya. Apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya atau awal dari tatanan dunia baru? Jawabannya akan ditentukan dalam hitungan jam.